Halo, balik lagi sama Pak Ijo. Yang kali ini Pak Ijo mau bahas film The Batman. Yang masih hangat-hangatnya nih, kayak perasaan kamu sama doi. Film The Batman melibatkan Robert Pattinson sebagai kesatria kegelapan yang telah rilis pada sejumlah bioskop sejak awal Maret 2022. Film superhero terbaru dari DC mendapatkan responsif yang positif dari kritikus maupun penonton. Hal ini menjadi sebuah prestasi yang sangat baik bagi para kru maupun aktor dalam filmnya setelah menjalani proses yang cukup lama untuk produksinya. Dan ternyata The Batman menjadi salah satu film superhero DC dengan proses produksi yang berlangsung cukup lama ya. Dikarenakan proses syuting film tersebut sempat beberapa kali mengalami penundaan akibat adanya pandemi COVID-19 sejak 2020 silam. Namun, hal ini hanyalah secuil atau seupil dari beberapa fakta yang ada di balik layar film The Batman. Contohnya, saat mendapat tawaran buat melakukan audisi untuk peran Bruce Wayne, Robert Pattinson ternyata menjalani proses syuting film Tenet juga di 2020 yang digarap oleh Christopher Nolan. Nah, Robert Pattinson ini pun harus izin sama si Nolan ya untuk pergi ke lokasi audisi. Namun, faktanya Pattinson ini nggak boleh memberitahu Nolan bahwa dia tuh audisi di film terbarunya si Batman. Jadi dengan proses ini pun Pattinson tuh itu berbohong pada Nolan ya. Berbohong untuk kebaikannya, untuk kebaikan si film Batman dengan mengatakan bahwa ada urusan keluarga sehingga harus pergi ke lokasi syuting. Nah, uniknya lagi nih, Nolan yang punya hubungan dekat dengan pihak Warner Bros, dia tahu bahwa Pattinson akan audisi buat peran Batman, bahkan saat si Robert Pattinson akhirnya mendapat peran itu, si Nolan malah mengetahuinya meski sang aktor belum cerita kepada si Nolan itu. Atau ke orang manapun ya, jadi dia nggak bocor kemana, emang dia sudah tahu sendiri dari si Nolan ini. Nah, udah wajar ya, bagi seorang aktor menggunakan kostum atau atribut dari karakter. Nah, kali ini nih, mereka memperankan saat audisi. Jadi si Robert Pattinson juga mengalami hal yang unik nih di audisi film Batman. Awalnya si Pattinson memakai kostum Batman milik Val Kilmer. Ya, Val Kilmer itu dulu dia itu ada di film Batman Forever pada tahun 1995. Mungkin kalian masih ingat ya, kalau yang udah lahir. Tapi karena nggak muat, dia menggunakan kostum versi George Clooney dari Batman and Robin. Batman Robin yang pada tahun 1997. Nah, mungkin baru ada yang lahir di sini. Jadi buat kamu yang belum tahu ya, kostumnya si George Clooney kerap mendapat sebuah sebutan kostum Batman terburuk karena adanya putih susu di bagian dadanya. Namun Pattinson kabarnya justru kegirangan karena memakai kostumnya. Bahkan si Robert Pattinson ya sampai mengambil selfie sambil dia pakai kostum ya buat kenang-kenangan aja. Seandainya kalau dia gagal dapat peran si Batman ini. Nah, jadi yang udah nonton nih ya, pasti tahu banget nih lagu yang ada di filmnya itu Something in the Way dari band Nirvana. Kalau kalian merhatiin ya atau dengerin secara rinci, itu ngiringin sejumlah adegan dalam filmnya. Nah, ternyata nih faktanya sosok Bruce Wayne dalam film ini memiliki keterkaitan dengan vokalis Nirvana, yaitu si Kurt. Jadi coba ini. Hal ini karena Matt Reeves mengungkapkan bahwa kepribadian Bruce Wayne dalam filmnya terinspirasi dari si sosok Kurt Cobain ini. Gitu. Menarik ya. Lalu menurut si sutradara ini, si Matt Reeves, Kurt Cobain ini tipe musisi yang gak ngincer popularitas ataupun cinta terhadap musik, tapi ia sadar bahwa Kurt Cobain ini musik bisa menjadi ancaman baginya karena inilah yang membuatnya Reeves menjadikan Bruce Wayne dalam filmnya sebagai sosok yang sangat tertutup, bukan berkepribadian playboy atau serba flamboyan seperti yang kita lihat pada film sebelum-sebelumnya ya. Kayak misalnya, ya
Batman sebelumnya kan begitu semua kan, yang dia playboy, hidup pora-pora, itu sebagai Bruce Wayne. Tapi di sini Bruce Wayne yang ini dia sangat tertutup dan pendiam. Nah, digarap oleh Matt Reeves ini menggunakan sosok Fredo dari film Godfather 1972 kalau nggak salah sebagai inspirasi untuk menciptakan sosok Penguin yang melibatkan Colin Farrell sebagai pemerannya. Nah, makanya nih gak heran kalau dalam filmnya nuansa gangster atau mafia terasa pada sosok si Penguin. Bahkan ya nuansa gangsternya pun itu lebih terasa jika seandainya Warner Bros membolehkan Penguin buat ngerokok ya dalam filmnya. Memang di sini si Colin Farrell ini dia tuh nggak boleh ngerokok. Nyatanya studio yang memproduksi The Batman ini membuat larangan si Penguin ya. Jadi dalam versi komik ataupun serial animasinya nih, rokok itu udah jadi atribut yang melekat pada sosok si Penguin. Ya kan, kalau kalian tahu Penguin itu gimana sih karakternya. Nah, hal ini terjadi nih karena Warner Bros sangat berhati-hati untuk nampilin rokok di film superhero. Terlebih karena Batman punya rating usia PG-13. Jadi gitu alasannya. Nah, meskipun begitu, Colin Farrell mengungkapkan bahwa kemungkinan besar Penguin tuh boleh tampil sambil ngerokok dalam serial solonya nanti. Hal ini karena serial yang menjadi spin-off dari filmnya tersebut akan tayang lewat streaming HBO Max atau bukan bioskop pokoknya ya. Jadi serial aja. Nah, yang udah nonton nih, inget nggak ada adegan di awal film ketika mengajar segerombolan thug atau berandalan gitulah dengan makeup yang kayak badut atau yang mau ngerampok di stasiun itu tuh. Kalau kalian pada nonton ya. Atau di trailer juga pada ngeliat ya. Jadi di adegan itu nih, si Dark Knight ini, Batman, sempat memukul salah satu keberandalan itu sebanyak 2 kali. Meski sudah dalam kondisi pingsan dan berkata, I'm vengeance. Tunggu. Nggak cocok. Bentar. I'm vengeance. Udah cocok loh. Nah, udah lupain. The hell are you supposed to be? I'm vengeance. Nah, ternyata adegan ini merupakan hasil improvisasi dari si Robert Pattinson. Keren improve-nya nih. Soalnya mendalami banget. Nah, dalam sebuah wawancara nih ya, Pattinson mengatakan bahwa alasan dia berimprovisasi memukul sang berandalan lagi meski sudah pingsan adalah agar kalimatnya tersebut terbawa ke mimpinya. Dan dia berkata nih, di translate, aku sangat ingin agar masa depannya benar-benar rusak. Wah, ungkap si Pattinson. Jadi pada salah satu adegan filmnya kita bisa lihatlah begitulah yang dirasakan Pattinson buat ngebawain perannya itu di Batman ini. Lanjut, ada lagi nih fakta selanjutnya, yaitu salah satu adegan filmnya ini kita bisa lihat Riddler yang diperankan oleh Paul Dano muncul lewat video call. Nah, ini ada nonton pasti tahu nih. Riddler ini tampil lewat sebuah smartphone yang berada pada tangan Gil Colson sebagai perantara untuk ngobrol sama si Batman ini. Nah, dan ini Dano sih melakoni adegan ini dengan sendirian ya pada sebuah ruangan lain yang cuma ditemani oleh handphone serta headset untuk mendengar arahan dari Matt Reeves. Jadi ini bener-bener kalau kalian tahu di saat pandemi itu kan kita daring segala macam. Nah ini adalah syuting daring lewat smartphone. Menarik. Jadi Matt Reeves nih bilang bahwa Paul Dano ternyata mengulas proses syuting adegan video call tersebut sebanyak 200 kali. Jadi diulang-ulang terus tuh. Nah, namun hal ini bukan menjadi bukan karena perintahnya si Reeves sendiri ya, ataupun karena Dano. Karena di tag-nya ini tuh bikin banyak kesalahan. Emang sulit karena memang jauh ya, jarak untuk komunikasi susah. Nah, kabarnya nih hal ini jadi karena inisiatifnya si Dano yang ingin memberikan variasi jadi dari kegilaan Riddler. Nah, memang
Dano ini mendalami banget lah. Kalian bisa juga nge-feel kan gitu bagaimana dia tuh membawakan karakternya tuh bener-bener dia nih si psikopat Riddler. Lanjut, si aktor ini biasanya memiliki persiapan khusus ya. Mereka ini setiap kali menjadi karakter yang mereka perankan seperti si Batman atau kita perannya siapa namanya? Robert Pattinson. Dia kan meranin Bruce Wayne. Nah, kabarnya Pattinson pun selalu mendengarkan musik klasik kayak Johann Sebastian Bach atau Richard Wagner. Jadi setiap dia dengerin itu sebelum jadi Bruce Wayne, ini memungkinkan dia, menurut dia ya, Bruce Wayne adalah karakter yang punya kesan sangat elegan. Jadi sebelum dia memerankan itu, dia butuh musik klasik, jadi biar karakter elegannya itu terbawa. Nah itulah keunikan yang ada di balik layar film The Batman dan proses-proses sebelumnya. Mungkin jika tertarik, ini kalau kalian tertarik ya, Pak Ijo akan garap lebih detail lagi nih di video selanjutnya. Jadi komen aja di bawah. So, I'm gonna closing this. Tidur nyenyak di atas ranjang, air mengalir di kolam ikan. Ceritanya Pak Ijo memang panjang, walau panjang tapi membuat kenangan. Terima kasih.